SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menargetkan semua SMK di Provinsi Kepri menjadi SMK Pusat Keunggulan. Hanya saja, untuk mewujudkan target tersebut akan dilakukan secara bertahap karena kuota diberikan pihak Kemendikbudristek cukup terbatas. Untuk saat ini, di Provinsi Kepri terdapat 9 SMK Pusat Keunggulan, baik SMK negeri maupun SMK swasta, dan ke-9 SMK Pusat Keunggulan ini telah diimplementasikan baru 1 semester. Terjadi perubahan peningkatan mutu pendidikan baik terhadap kompetensi siswa maupun peningkatan sarana sekolah. Sedangkan pada tahun 2022 ini juga akan berdiri lagi sebanyak 6 SMK Pusat Keunggulan. Ditargetkan pada setiap tahunnya berdiri SMK Pusat Keunggulan dengan harapan kedepannya SMK ini mampu melahirkan lulusan yang unggul dalam segala bidang. Menurut Kabid Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Dian Utama SEMM, penerapan SMK Pusat Keunggulan ini selama 1 semester dinilainya cukup bagus dalam peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu pendidikan baik skill siswa maupun SDM guru. Terkait dengan jumlah SMK negeri ini, di Provinsi Kepri diakui Dian belum sebanding bila disamakan dengan jumlah SMK negeri. Namun demikian, pemerintah akan terus mengupayakan pembangunan SMK negeri ini, salah satunya di Batam, akan berdiri lagi 1 SMK. Dengan demikian nantinya SMK negeri yang ada di Batam akan berjumlah 10 SMK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dian, ini kan sudah 1 semester nih SMKPK diterapkan di Kepri ya. Mungkin seperti apa perjalanannya Pak selama 1 semester ini? Iya, dalam 1 semester ini kita ada 9 SMK 9 SMK Pusat Pusat Keunggulan, 3 swasta, 6 negeri. Alhamdulillah dalam 1 semester ini sudah cukup menggembirakan. Ada ini ada kelihatan fasilitas peningkatan. sudah mendapat fasilitas yang lumayan. Hari ini di SMK 6 itu tentang mesin ya. Kemudian di SMK 2 itu perhotelan, alhamdulillah sudah dapat. Dan ke depan 2022 ini kita juga mengusulkan 6 lagi tambahan. Tambahan 6 lagi SMK Pusat Keunggulan. Dan mudah-mudahan ini negeri dan swasta Pak ya? Negeri dan swasta. Mudah-mudahan ini semakin bertambah terus setiap tahunnya. Kemudian SMK Keunggulan juga dia lebih unggul. Tapi tidak hanya unggul untuk diri sendiri, tapi juga memiliki keunggulan untuk sekolah-sekolah lain. Sekolah lain sebagai imbasan Pak imbasan. Ya? Jadi bukan hanya dia sendiri yang unggul sendiri, tapi juga sekolah lain juga yang di sekitarnya juga harus unggul. Target Pak, semua SMK bisa ke Pusat Keunggulan atau gimana? Jadi kita target semua SMK, khususnya negeri Pak, itu harus SMK Pusat Keunggulan. Pelan-pelan kita penyediaan sarana prasarana, secara perlahan ya. Kemudian fasilitas-fasilitas lain nanti kan kita pelan-pelan kita sediakan. Pak, ini kan perbandingan SMA dengan SMA untuk negeri sangat timpang nih Pak. 28 berbanding dengan 9. Ada rencana nggak untuk ke depannya? Iya, jadi kemarin sempat berbincang dengan salah satu anggota Komisi 4 Pak, Pak Wahyu. Lagi. Kemudian direncanakan akan diusulkan SMK 10 di Batam ini. Tetapi nanti kita lihat bidang keahliannya yang betul-betul relevan untuk ke depan. Supaya tidak sekolahnya bisa tidak numpuk Pak ya jurusannya. Kemudian yang namanya industri juga kan semakin meningkat nih. Yang potensi apa Pak?
Ya salah satunya juga jurusan-jurusan logistik. Logistik, Jurusan, belum ya. Belum ada. jurusan logistik ada Maritim satu. juga ya. Kemudian maritim, karena kita juga Baru- daerah perairan Pak. Maritim negeri di Batam Negeri. ini juga perlu. Belum ada ya. Itu yang perlu. Pak, mungkin harapan Bapak dengan SMK Pusat Unggulan apa? Ya, yang pertama harapan saya SMK Pusat Unggulan dapat melahirkan siswa-siswa yang memiliki keahlian karena skill, dilengkapi ya. oleh sarana prasarana yang cukup, dan itu juga menjadi SDM kita dalam mengisi pembangunan di Kepri khususnya di Dan Kota mungkin Batam. tujuan pendidikan masyarakat juga ya. Iya, jadi masyarakat juga mulai beralih berpandangan bahwa SMK ini harus siswanya Punya memiliki potensi, ya. memiliki keahlian dalam segala hal yang mereka miliki. Kalau di catatan Bapak yang terserap tenaga kerja lulusan dari SMK berapa Pak? Berapa persen? Iya, jadi kalau kemarin kita mendapat informasi dari mungkin sekitar 60 Pak. 60% udah 60 lumayan sudah, juga ya. sudah lumayan. Tapi ada juga yang melanjutkan ke Dilanjutkan. perguruan Cuman tinggi vokasi. nggak begitu banyak ya. Tidak begitu banyak. Ada juga yang berwirausaha. Berwirausaha. 20% itu sekitar berwirausaha. Dan memang itulah tujuan dari SMK melahirkan siswa yang memiliki keahlian, kemudian mereka BMW Pak istilahnya. Jadi bekerja, kemudian melanjutkan dan wirausaha. Pak, selain skill, keuntungan bagi siswa sekolah di SMK itu apa nih Pak? Iya, yang pertama selain mereka punya keahlian, skillnya, yang kedua kita juga minta kepada kepala sekolah untuk menanamkan selain soft skill, soft skillnya. skill. Jadi kepribadian itu penting. Ketika memasuki dunia kerja Pak, itu ada hal yang penting yang diharuskan, yaitu soft skill. Nah, soft skill ini seperti menanamkan rasa mandiri, rasa tanggung jawab, itu juga harus kita tanamkan di siswa. Dan mungkin sertifikasi ini ke skill juga ya, yang LSP itu. Ya, jadi LSP 1, mungkin LSP 2, penekanannya juga di soft skill. Di soft skill itu yang harus skill. ini. Oke, terima kasih Pak Makasih, atas Pak. infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Dr. Darson SPD MSI mengatakan, sejauh ini penerapan SMK Pusat Keunggulan pihaknya harus terus melakukan pemantauan dalam implementasinya. Salah satunya berupa kerjasama link and match dengan industri lebih ditingkatkan lagi. Pihaknya juga mengupayakan penerapan SMK Pusat Keunggulan ini lebih diperbanyak lagi, baik SMK negeri maupun SMK swasta. Namun hal ini akan ia lakukan secara bertahap berdasarkan kuota yang diberikan dari pemerintah pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, melihat dari pergerakan SMK Pusat Keunggulan, kita kan sudah 1 semester nih Pak dengan sekolah penggerak. Seperti apa evaluasi yang kita lakukan Pak? Ya, kalau SMA PK itu, Pusat Keunggulan itu tentunya kita lihat sekolah-sekolah yang telah ditunjuk. Ya. Maka controllingnya adalah apakah memang benar-benar sesuai dengan program SMA PK itu adanya link match Link and antara match. perusahaan-perusahaan terbuka. Lebih diperdalam lagi Pak ya. Kemudian implementasinya ada nggak kerjasama? Seperti yang ada SMK 5 ini, SMK Negeri 6 Batam, telah terjadi MOU, yaitu kelas industri. Nah, tentunya kelas industri ini khususnya di bidang las, tentunya ini akan membawa nuansa bagi alumni-alumni tamatan SMK, khususnya SMK 6 ini, untuk masuk kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Tidak hanya perusahaan-perusahaan yang sederhana, tapi mungkin perusahaan-perusahaan las di bawah laut. Pak, kalau nilai jumlah dari SMK Pusat Keunggulan kita kan cukup sedikit Pak ya. Ya. Mungkin ada kuota penambahan nggak untuk ke depannya? Insya Allah ini kan step by step. Nah, iya. Ini tergantung kepada anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Maka tentunya dalam membentuk atau mengusulkan SMA PK itu berdasarkan kuota. Kuota itu artinya berdasarkan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Tentulah kalau SMA PK berhasil dan berjalan dengan baik, tentu penambahannya Akan terus ya. terus dan berkesinambungan. Ya, ya, ya. Itu tergantung sekolah yang telah ditunjuk dievaluasi selama 3 tahun misalnya, sukses nggak? Pak, untuk menghilangkan stigma masyarakat bahwa kontribusi daripada pengangguran kebanyakan dari SMK, itu gimana Pak? Betul nggak Tentunya gitu? Seperti itu?
Ya kalau bilang tidak, ya tidak. Kalau benar, ya benar juga. Tetapi penganggur itu tetap ada. Karena secara presentasi tadi, seperti Pak anggota Dewan tadi mengatakan ternyata hanya 10% saja. Nah tentunya kita harus punya strategi atau program untuk mengatasi lulusan tamatan yang tidak menganggur atau kuliah. Maka bisa saja kita buat program namanya untuk SMK itu fast track atau three track. Ya, artinya tamatan siswa itu mungkin saja keahliannya belum matang, belum mantap. Maka kita panggil lagi untuk dilatih lagi. Keunggulannya apa, keahliannya apa, kita latih sehingga dia memiliki kompetensi yang baik. Nah, link and match sendiri udah sejauh mana Pak kita lakukan? Apa sampai perekrutan lulusan gitu Pak? Ya tentunya dalam hal ini kerjasama dulu, kerjasama antar perusahaan-perusahaan. Memang belum banyak, tapi ini harus kita kembangkan. Dinas Pendidikan nanti akan peduli bersama yang mewakili ada Kacabdis, anggota dewan dan pengawas akan berusaha terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut supaya mau bersama dengan sekolah-sekolah khusus SMK yang sudah matang. Pak, terakhir harapan Bapak mungkin dengan peningkatan program dari Kemendikbud, apa nih harapannya? Nah, tentunya pemerintah pusat tidak hanya memberikan program seperti SMA PK, pusat keunggulan atau sekolah penggerak, tapi dia juga harus menyiapkan anggarannya. Sebab kalau tak ada anggaran, hanya instruksi, karena di daerah anggarannya kan terbatas. Kalau dipaksa kan pemerintah daerah nggak cukup. Dan programnya itu sesuai dengan harapan Pak. Nah, kemudian program-program itu sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan, kalau harapan itu tetap ada. Tapi namanya usaha Allah juga yang menentukan. Oke, terima kasih Pak atas infonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.